Anda kembali di Top News. Pemirsa, penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam memasuki babak baru. Berkas perkara tersangka Peggy Setiawan telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selengkapnya di Top Review berikut ini. Pengungkapan misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy Setiawan alias Peron memasuki babak baru. 8 tahun silam kasus ini berlalu, rupanya tak membuat penyidik Polda Jawa Barat menyerah, terlebih setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki ramai menjadi perbincangan publik, baik di kalangan praktisi hukum, kalangan akademis hingga pegiat media sosial dan netizen, yang tak jarang menilai adanya kejanggalan penanganan kasus ini, mulai dari penyidikan hingga proses peradilan. 1 bulan pasca penangkapan Peggy, lebih dari 70 orang saksi telah diperiksa. Di antaranya saksi yang memberatkan atas dugaan perbuatan Peggy Setiawan, serta para saksi ahli seperti ahli forensik, ahli psikologi, ahli pidana hingga ahli teknologi informasi. Hingga akhirnya berkas penyidikan tersangka Peggy Setiawan sudah dinyatakan rampung dan telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan dan besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Di Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Pelimpahan berkas tersangka Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menepis stigma publik atas kinerja penyidik dalam penanganan kasus pembunuhan Vina, sehingga keseriusan polisi tidak diragukan lagi. Bahkan Polda Jawa Barat menegaskan kesiapannya menghadapi pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan yang rencananya akan digelar pada tanggal 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung. Kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat. Direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Nanti teman-teman bisa juga ikut menghadiri terkait dengan kegiatan ataupun gugatan pra-peradilan yang telah kami siapkan untuk tim kuasa hukum. Mungkin itu ya. Dan alat bukti yang ada disampaikan oleh kepolisian sekarang ini, contohnya kan ijazah, ya kan, KTP, termasuk motor, itu tidak ada hubungan sama perkara. Seharusnya kalau memang dari pihak penyidik, kepolisian waktu itu proporsional, kalau dikatakan di dalam putusan itu adalah kalau Peggy alias Peron itu melakukan penusukan, seharusnya polisi melihat sidik jari yang ada di samurai tersebut. Ini tidak ada. Kini beban penuntasan kasus ini berada di tangan lembaga peradilan. Kuasa hukum Peggy bahkan meminta Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk melakukan pemantauan sekaligus pengawasan baik dalam hal pemeriksaan berkas maupun persidangan pra-peradilan. Kenapa kami perlu menyampaikan permintaan kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi ya, agar proses sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini berjalan fair ya, objektif, agar hakimnya juga dalam memutus adil sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kita merespon kepada kuasa hukum bahwa tentu kita sepandangan dengan itu. Ya. Kita tentu harus melakukan penelitian terhadap berkas perkara nantinya, ya, terhadap tersangka dan barangkali siapa saja. Harus kita lakukan secara cermat, secara lengkap, dan di atas prinsip-prinsip profesionalitas, transparan, dan akuntabel. Hingga kini Polri mengklaim telah mengantongi bukti yang kuat untuk memidanakan Peggy alias Peron, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Atas dasar itulah Polri menolak pengajuan gelar perkara yang diminta kuasa hukum Peggy karena berkas penyidikan kasus Peggy dinilai sudah cukup.
ya. Jadi kami memasukkan surat ini ya agar digelar perkara khusus ini ada 3 surat ya. Pertama ini surat kepada Karwasidik Bareskrim Polri ya. Jadi Karwas itu Kepala Biro Pengawas Penyidik ya Bareskrim Polri. Yang kedua ini Bareskrim Polri ya. Kepala Bareskrim Polri. Yang ketiga ini kepada Bapak Kapolri. Kalau memang dirasa perlu untuk gelar, tentu saja kita akan melaksanakan gelar. Namun sampai dengan saat ini, berkasnya sudah cukup, nanti dimonitor dan mau nanti diikuti oleh teman sekalian supaya kita juga bisa menjaga, mengawal kasus ini supaya tidak ada sakwa sangka ataupun ada dusta di antara kita, apalagi ada fitnah. Fakta lain yang diyakini Polri atas penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu adalah 7 terpidana sempat meminta gerasi ke Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, yang menegaskan bahwa ke-7 terpidana mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Namun perpindahan gerasi tersebut ditolak oleh Presiden. Dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditangani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan putusan gerasi tersebut. Kini publik menanti gerak cepat dari penyidik Polda Jabar untuk bisa membuktikan hasil kerjanya dalam persidangan nanti. Karena nama besar Korps Bayangkara lah yang menjadi taruhannya. Saat ini Polda Jawa Barat juga tetap membuka hotline untuk masyarakat yang ingin memberikan informasi soal kasus tersebut di nomor 0822 1112 4007. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.